Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 akan mengikuti ujian kompetensi program pendidikan profesi guru Prode 1 tahun 2023. Nama saya Nur Kolbi STHI, program studi Al-Quran Hadis lokal atau kelas 3A dengan nomor ujian 20231111382. Dalam kesempatan ini akan melakukan praktik pembelajaran dengan tema pokok bertanggung jawab menjaga amanah dengan subtema menganalisis Quran Surah Toha ayat 132 dengan metode ngaji kitab tafsir. Demikian dari saya, selamat menyaksikan, semoga berkah dan Bapak Ibu dosen berkenan memberi nilai yang terbaik untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik, seperti biasa sebelum belajar kita buka ta'lim kita pada siang hari ini dengan sama-sama baca surah Al-Fatihah, tahiyatan kepada Nabi, para sahabat Nabi, para ulama, tentunya kepada guru kita, orang tua kita, dan kita semoga dalam pelajaran ini diberikan Al-Fatihah. Sebelumnya kita absen dulu ya untuk ngecek siapa hadir. Abdul Hamid, Ahmad Fauzi Harahap, di semua ya. Terus hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada minggu yang lalu dalam menerapkan metode menjelaskan kandungan ayat Al-Quran untuk materi tulis atau matematis kelas 11 dengan metode ada ngaji kitab tafsir. Nah, yang pada minggu yang lalu kita sudah mulai dengan surah At-Tahrim ya. Ayat berapa kemarin itu? Nah, pada hari ini kita akan membahas ayat yang kedua yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam menjaga amanah. Kemarin sudah ada surah At-Tahrim, dan hari ini adalah surah Toha ayat berapa? 20. Ayat 20. Kemudian kalau dirapikan mejanya, ya, kamu sudah ada berapa kamus? Ya. Nanti kita ketika ada pemrodan yang sulit, kita akan langsung melihat ke kamus. Jadi sesuai dengan yang saya minta ya, supaya kalau kita cari sendiri itu ada usahanya, kemudian matanya melihat, terus itu biasanya ingatnya lebih lama. Pada hari ini ayat kita ini surah Toha 132 ini berkaitan dengan kewajiban dari kepala keluarga terutama untuk mengingatkan keluarganya dan orang-orang sekitarnya untuk tidak meninggalkan sholat. Jadi oleh karena itu, apalagi kita sebagai santri tidak boleh gampang meninggalkan sholat dalam kondisi apapun. Kenapa? Karena sholat itu adalah tanda orang yang beriman. Jadi kalau ada orang sudah sadar, sudah beriman, kalau tidak sholat, berarti tidak ada tandanya. Seandainya nanti di akhirat dicari orang-orang beriman di neraka karena kita nggak punya tandanya, nggak sholat, kita ketemu. Akhirnya lama untuk di neraka. Itu ya. Apa sih tujuan kita mempelajari surah Toha ayat 132 ini? Yang pertama, nanti tahapan pelajaran kita itu ada perenungan, kemudian ada pengamatan gambar, kemudian ada ngaji kitab langsung ke kitab aslinya atau sumber asli kitab tafsir para hafid karangan Syekh Nawawi Baghdad seperti yang minggu kemarin. Nah, pada tahapan perenungan ini nanti diharapkan para santri dengan merenungi fungsi sholat, pentingnya sholat itu nanti akan tumbuh kesadaran untuk selalu menjaga sholat. Kemudian nanti pada pengamatan juga ini ada gambar ya. Nah, ini coba kalian lihat, ini ada gambar. Gambar pertama gambar apa ini? Yang ini.
Orang sholat di mana? Di atas air. Nah, itu saja tempatnya ya. Yang ini sholat di mana? Di atas mobil. Mungkin kalau sholat di jalan najis, ya kan? Yang suci hanya belakang mobilnya. Ini kalau mau misalnya mau ke masjid terlambat atau dia punya perjalanan cepat, betapa sepenting apapun perjalanan kita, sholat tidak bisa ditinggalkan. Kira-kira salah satu makna dari gambar itu seperti itu. Nah, nanti di akhir pelajaran kalian akan saya beri waktu untuk memberi kesan dari gambar yang ada ini. Itu tadi salah satu contoh kira-kira makna dari gambar itu. Baik para santri sekalian, berikutnya kita akan masuk pada kegiatan inti. Kegiatan inti kita yang pertama adalah kita akan membaca dulu, dibaca dulu surahnya. Coba siapa ini? David Noel. David Noel atau David Noel? David Noel. Coba David Noel dibaca. Surah Toha ayat 113. Artinya amin. Artinya, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak. Nah, sekarang kita cek, yaitu sudah ada teks ayatnya dan sudah ada teks artinya. Sekarang kita cari arti mufradatnya. Situ misalnya ada la artinya tidak. Kemudian nahnu kami. Terus wa'mur perintahkanlah. Tahu ya? Oke, sekarang kita memahami kandungan maknanya langsung dari tafsir Marah Labib Likasfi Makna Quranul Majid, karya dari ulama Indonesia Syekh Nawawi Al-Bantari. Itu teksnya. Nah, itu kita ambil dari Maktabah Syamilah seperti kemarin ya. Itu. Kata kuncinya salah satu penggalan ayat itu kita ketik di sini. Setelah itu kalian tafsir kita klik tafsir. Nah, lalu di sini kita tulis nama kitabnya, terus kita klik gambar pencari atau gambar teropongnya. Itu tidak ada harokatnya ya. Itu kalau aslinya begitu. Dalam kitab itu tidak ada harokatnya. Yang ada harokat itu berarti ayatnya. Ini namanya termasuk kelompok tafsir tahlili. Jadi tafsir tahlili itu ayat itu ditafsirkan berdasarkan urutannya. Sebab nanti ada penafsiran ayat itu dikumpulkan dulu ayatnya yang semirip sejenis baru ditafsirkan. Disebut dengan tafsir tematik ya. Nah, kalau yang tahlili kayak tafsir Jalalain gitu ya, Katsir itu ditafsirkan sesuai dengan urutan ayatnya. Makanya begini ada gurunya sebagian itu ayat yang dulu tampilkan baru nanti penafsirannya di bawah, tapi tetap sesuai dengan urutan Al-Quran, ayat Al-Quran. Baik, kita lihat penafsirannya. Bagaimana penafsiran surah Toha 132 ini menurut seorang mufassir yang bernama Syekh Nawawi. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka, itu teks ayatnya. Perintahkanlah keluargamu. Maksudnya keluargamu itu apa? Ai ahla dinika, yaitu keluarga agamamu. Artinya orang yang seiman, keluarga agama Islam. Jadi perintah untuk menyuruh sholat itu bukan hanya ditujukan kepada keluarga kita, tetapi kepada semua umat Islam yang masih malas-malasan untuk sholat, yang masih berat untuk sholat. Itu kita punya kewajiban untuk menyampaikan bahwa sholat 5 waktu itu adalah perintah. Seperti itu. Perintahnya apa? Bis sholati, dengan melakukan sholat. Bis sholati. Allah yang tamu bi amril ma'isyati, agar mereka setelah itu tadi sudah kita jelaskan makna ayat sesuai dengan yang ada dalam penafsiran
tafsir malam Habib. Sekarang tugas kalian adalah secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita bentuk tadi untuk menganalisa makna dari lafaz ayat yang ada di dalam ayat itu tadi. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Apa artinya itu? Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Allah yang memberi rezeki kepadamu. Ya, kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Nah, kalian analisa maksudnya ini apa ya? Maksudnya Allah tidak meminta rezeki kepadamu, kemudian awal itu Nabi Muhammad, tapi kepada kita semuanya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, tetapi kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Nah, itu nanti kalian analisa maksudnya itu apa sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam tafsirnya tadi sebagaimana yang sudah kita jelaskan ya. Kemudian di bagian akhir ya nanti akan kita ini ada materi penguat yang berkaitan dengan sholat. Pertama ada hadis Nabi. Nabi bersabda, likulli syai'in alamun wa alamul imani as-sholat. Itu sudah kita sampaikan di depan ya. Likulli syai'in apa artinya? Likulli syai'in segala sesuatu alamun Itu kenyataannya. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah bersabda, ittaqullaha fis sholati. Ini diulang sampai 3 kali. Ittaqullaha fis sholati, ittaqullaha fis sholati. Coba dibahas apa artinya ittaqu? Takutlah kalian. Fis sholati. Maksudnya apa? Coba dibaca sampai dulu. Ini sama namanya? Ma'ruf. Apa maksudnya? Maksud dari takut? Maksud dari takut dalam hadis ini adalah perintah untuk melaksanakan perintah sholat dan Maksudnya takutlah kita di dalam sholat itu kata Nabi, takutlah sholat kamu itu tidak benar, kamu harus takut. Jadi jangan asal-asalan kalau sholat. Nah ini makolahnya ulama sufi. Itu apa bacanya? Ijtihatuka fima lumina laka wa taqsiruka fi. Apa artinya? Kegiatanmu dalam mencari Apa yang telah dijamin untukmu dan kelalaianmu dalam melaksanakan apa yang dituntut darimu itu menjadi bukti butanya mata hati. Itu kita ini yang diminta itu menjalankan kewajiban, ya kan? Kewajiban kita salah satunya adalah sholat. Itu yang dituntut oleh Allah. Nah, yang sudah dijamin oleh Allah apa? Ya salah satunya rezeki kita. Allah menjamin rezeki kita. Tapi faktanya kita justru sibuk menghabiskan waktu kita untuk mencari yang sudah dijamin, yang diperintah malah ditinggalkan. Dari mana kita tahu Allah telah menjamin rezeki kita? Ini ada surah Al-Ankabut ayat 60. Apapun yang melata pun Allah urus. Masa manusia nggak diurus? Sementara manusia adalah makhluk yang paling mulia, sudah diurus. Masalah urusan kaya, miskin itu memang sudah ada jatahnya. Jadi sudah berkelompok, kalian ditugaskan untuk menganalisa makna dari ayat, penggalan ayat la nas'aluka rizqan wa nahnu narzuquka. Nah, itu sudah kalian diskusikan cara berkelompok. Sekarang silakan satu perwakilan untuk ke depan menyampaikan hasil analisanya berdasarkan apa yang dikomentari oleh Syekh Nawawi dalam kitab tafsirnya tadi seperti yang sudah kita jelaskan. Silakan. Siapa kelompok 1? Amin, maju. Ya, maju men. Ke depan. Ya, tepuk tangan untuk Amin. Nah, duduk. Selanjutnya dilanjutkan oleh perwakilan dari kelompok 2. Jadi analisanya apa yang sudah disampaikan dari 5 kelompok tadi itu sudah lumayan cocok ya, lumayan pas. Ada yang pas, ada yang agak pas, ada yang agak tidak pas. Nah,
sekarang kita lepaskannya. Jadi ini kalau kita lihat tafsirnya tadi, nah sini ya, la nas'aluka rizqan, kami tidak meminta kepadamu rezeki. Nah ini maksudnya kalau menurut Syekh Nawawi adalah ai la nukallifu antar zuqa nafsaka wala akhlaka. Kami tidak membebani, gitu loh. Tidak meminta itu maksudnya tidak membebani kalian untuk menafkahkan dirimu dan juga keluargamu. Kenapa? Itu sudah Allah jamin. Gitu. Ada yang mau bertanya? David tanya. Sudah paham semua ya? Ya. Kalau sudah paham, seperti biasa minggu depan sebelum kita memasuki atau memulai pelajaran ayat berikutnya, minggu depan surah Toha ayat 100 berapa? 132 ini dihafalkan. Nanti akan kita pilih secara acak. Siapa yang dapat giliran maka itulah yang dapat hadiah. Ya. Baik, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan berkah dan bisa menjadi penyebab kita mendapat kesamaan di hari kiamat. Kita tutup dengan sama-sama membaca surah Al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira cukup ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini tidak lupa begitu keluar kelas ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.